Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sholat tarawih Masjid Al-Istiqomah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, saya mengajak para jamaah untuk memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak henti-hentinya melimpahkan rahmat untuk kita semua, sehingga kita kembali bertemu dengan bulan Ramadan dan bisa melaksanakan sholat tarawih di masjid yang penuh berkah ini. Sholawat serta salam kita sampaikan pula kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, para keluarganya, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita melaksanakan rangkaian sholat dan ceramah tarawih, ada beberapa hal yang akan kami sampaikan. Pertama, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu warga Kompleks Citraland Celebes yang telah menyumbangkan konsumsi buka puasa hari ini di Masjid Al-Istiqomah. Dan yang akan menyampaikan ceramah tarawih pada malam ini, Bapak Ustaz Dr. Andas Haji Imran SPD, dengan tema kejujuran dalam beragama. Imam sholat tarawih Bapak Ustaz Haji Muhammad Yasir Masih LC, insya Allah yang akan menyampaikan ceramah subuh Bapak Ustaz Dr. Haji Muhammad Rusli SHI MH dengan tema 3 hal yang diinginkan bulan suci Ramadan. Demikian penyampaian kami kepada Bapak Ustaz, kami persilahkan dengan hormat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cari takjil di Hertasning, balik kue lapis dan pisang hijau. Mari kita bersihkan hati di bulan Ramadan yang mulia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzdzibu bid-din fadzalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Sadaqallahul adzim wa sadaqa Rasulullahil karim. Sidang jamaah tarawih yang sama dimuliakan Allah. Satu hari seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah di antara kami yang paling cerdas?" Sebenarnya sahabat ini menginginkan jawaban baginda Rasulullah itu menunjuk dirinya. Karena ketika itu, waktu itu, apapun persoalan yang terjadi di hadapan umat, Nabi adalah tokoh, sosok yang dicintai dan mencintai dan bisa menyelesaikan semua persoalan. Tetapi apa jawaban Rasulullah? Ini tidak disangka-sangka oleh para sahabat. "Ya Rasulullah, siapakah di antara kami yang paling cerdas?" Kata Nabi, orang yang paling cerdas adalah orang yang banyak mengingat mati. Kenapa? Orang yang banyak mengingat mati, pasti akidahnya dia usahakan untuk lurus. Dan tidak lurus akidah sebelum dia berkata jujur. Kita ini terkadang tidak jujur. Kelihatan sholat, orang bilang, wah bagus. Tetapi di masjid dia sholat, di kantor dia tidak tahu apa dia bikin. Seluruh ibadah yang kita lakukan, itu tujuan utamanya 2. Diterima tidak diterima, itu yang diinginkan sebenarnya. Yang pertama membuat kita lebih baik. Kata lebih baik itu terkait dengan akidahnya, terkait dengan akhlaknya. Jadi tidak bisa dilepaskan itu akidah dengan akhlak.
Suatu waktu sahabat datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ada tetanggaku rajin sekali tahajud. Puasa Senin Kamisnya, puasa sunnahnya tidak pernah putus ya Rasulullah. Bagaimana itu ya Rasulullah?" Kata Nabi, "Baik, dia penghuni sorga. Tapi ada satu kekurangannya ya Rasulullah." "Apa?" "Dia selalu menyakiti hati tetangganya." Bayangkan, langsung Nabi berubah keputusannya, kalau begitu dia penghuni neraka. Padahal kelihatan dia sholatnya bagus, tahajudnya bagus, sudah itu puasa sunnahnya tidak pernah putus, tetapi ada kekurangannya, selalu menyakiti hati tetangganya. Langsung berubah keputusan Nabi, dari penghuni sorga langsung menjadi penghuni neraka. Jadi kalau apa yang kita amalkan selama ini sebagai bentuk kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya, sebagai wujud keimanan kita, dan itu tidak kita nampakkan di dalam amal-amal kita, dan kita ini kan beramal sesuai kemampuan. Yang punya harta beramal dengan hartanya, yang punya ilmu beramal dengan ilmunya. Saya ini tidak punya ilmu, tidak punya harta, Ustaz. Beramal dengan tenagamu. Kalau dibangun masjid, kau tidak punya ilmu, kau tidak punya harta, ambil skopang, garu itu campuran. Karena kau punya tenaga. Yang punya ilmu, begitu selesai masjid, ajari orang ngaji. Yang punya harta, dia tidak ajari orang ngaji, dia tidak angkat sekopang. Tanda tanganmu berpengaruh, uangmu berpengaruh. Begitulah kita beramal. Sidang jamaah tarawih yang sama dimuliakan Allah. Yang kedua, seluruh ibadah yang kita lakukan itu membuat kita harus siap. Siap apa? Siap menghadapi ujian, cobaan, godaan, tantangan. Untuk apa? Semua ujian, cobaan, dan godaan, tantangan itu datang kepada kita bukan untuk menjerumuskan. Ini ingat baik-baik. Semua ujian, cobaan, godaan, tantangan yang datang kepada orang beriman itu bukan untuk menjerumuskan, tetapi untuk menguji kita, siapa di antara kita yang terbaik amalnya. Alladzi khalaqal mauta wal hayya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan mati dan hidup untuk menguji kita, siapa di antara kita yang terbaik amalnya. Jadi yang sampai kepada Allah itu ahsanu amala. Makanya dalam kesempatan malam ke-10 ini, izinkanlah saya mengangkat sedikit salah satu surah Makkiyah yang mungkin sering kita baca, sering kita hafal. Tetapi kalau kita mau jujur, ini terjadi dalam kehidupan kita. Surah itu berada pada surah ke-107 dan dia terdiri dari 7 ayat. Surah Al-Ma'un. Dalam 7 ayat itu dia terkandung 3 poin penting. Poin pertama itu mengatakan, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu pendusta agama? Bayangkan Allah ngomong sama kita, "Woi, kau tahu siapa pendusta agama? Beragama dia tapi balle-balle. Beragama dia tapi bohong. Kelihatan mungkin sholatnya." Ini ayat turun ketika bergejolak kaum-kaum munafik waktu itu di tanah Mekah. Maka turunlah ini ayat. Allah mengatakan, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu pendusta agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu orang-orang yang menghardik anak yatim. Pertanyaannya, ini logika kita pakai. Kenapa pendusta agama diperdampingkan dengan penghardik anak yatim? Apakah setiap hari kita ketemu anak yatim? Anak yatim ini ada lahirianya, ada batinianya. Kalau lahirianya sebenarnya, ya orang yang tidak berayah. Ada juga pemahaman yang mengatakan tidak berayah sekaligus tidak beribu.
Tetapi ada juga konsep, ada teori yang mengatakan anak yatim itu yang hanya tidak berayah dan dia belum balik. Itu anak yatim. Tetapi pertanyaannya kalau kita mau teliti lebih dalam, adakah orang yang lahir tidak ada bapaknya? Jadi beda itu kalau yatim lahiriah, orang yang sudah tidak berayah karena mungkin meninggal. Yatim piatu, orang yang sudah tidak berayah, tidak beribu, atau mungkin sudah meninggal dan dia belum akil balik. Ini lahiriahnya. Tapi pertanyaannya, setiap harikah kita ketemu dengan yang seperti ini? Pasti tidak setiap hari. Lalu, apa yang dirujuk? Kenapa Nabi mengatakan siapa yang menyantuni anak yatim, derajatnya nanti di akhirat seperti 2 jari ini? Ya kalau lahiriahnya ketika kita punya atau kita mengenal ada orang atau dari keluarga kita yang sudah tidak ada bapaknya, bantulah santuni. Bantulah sekolahi. Kasih sekolah dia. Didik dia, biayai dia. Tapi kan tidak selamanya ada. Tidak selamanya juga orang yang ditinggalkan ayahnya miskin. Di negara-negara maju, anak-anak yatimnya dipelihara oleh negara. Kita undang-undangnya dia ada, tapi tidak ada kenyataannya. Jadi terkadang negara juga tidak jujur dengan rakyatnya. Jadi susah. Lebih bagus kita coba telisik hakikatnya. Bahwa hakikat anak yatim itu adalah tidak berayah, tidak beribu. Pada diri kita ini tidak ada manusia yang tidak ada manusia yang lahir di muka bumi tidak ada bapaknya, tidak ada ibunya. Tapi hakikat anak yatim yang dirujuk, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Allah mengganti dirinya sebagai anak yatim supaya konsepnya lahir dan batin. Lahiriahnya kalau kita menemukan anak yatim dari kalangan keluarga kita, itu yang paling utama. Batinianya kita disuruh kembali kepada lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Yang mana itu? Bapak Ibu, tubuh kita ini beranak dan diperanakkan. Tidak ada orang lahir di muka bumi tidak ada bapaknya, tidak ada ibunya, kecuali Nabi Isa. Itu kecuali karena dia ada tugas khusus. Tetapi manusia itu kan tidak terdiri hanya dari tubuhnya. Ada jiwanya, ada ruhnya. Kita dikatakan mulia karena ada titipan Allah di alam rahimnya ibu kita yang dikatakan di dalam Al-Quran, wa nafakhtu fihi min ruh. Aku tiupkan sebahagian ruhku, itu titipan. Ruh pada setiap insan manusia tidak dilahirkan, tidak berdarah. Yang dilahirkan itu tubuh. Tetapi yang dititipkan Allah, jangan sampai itu jalan kita sampai kepada yang menitip. Karena itulah yang menyebabkan kita mulia. Dan tidak ada jalan kita sampai kepada yang menitip kalau titipannya kita tidak perhatikan. Itu yang pertama. Lalu kita lihat ayat yang kedua. Wala yakhuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan memberi makan fakir miskin. Bapak Ibu, selalu alat ukur kita miskin itu, jujur saja, selalu ukurannya benda. Orang dikatakan kaya ketika dia memiliki banyak harta benda, banyak uang, sawah, tanah dan sebagainya. Itu teori kita. Orang dikatakan kaya, dan orang yang dikatakan miskin adalah orang yang memiliki keterbatasan segala-galanya dalam konsep harta benda. Uangnya kurang, makannya kurang, pakaiannya kurang. Lalu kenapa Nabi mengatakan matikan saya dalam keadaan miskin? Coba. Yang dimaksud mati dalam keadaan miskin, Bapak Ibu, walaupun kita memiliki banyak benda-benda, banyak harta benda, banyak uang apa segala macam, tetapi jangan bergantung kepada itu.
bergantunglah kepada yang menghidupkan. Allah yuhyi wa yumitu. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Jadi orang yang senantiasa menyantuni fakir miskin itu tidak lain tidak bukan orang yang senantiasa tidak mengandalkan apa-apa, tidak merasa memiliki apa-apa kecuali keimanannya kepada Allah dan Rasul. Ini. Jadi seolah-olah surah ini mengatakan pendusta agama kalau dia tidak mengenal titipannya Allah. Yang kedua, pendusta agama kalau dia bersandar kepada yang lain, dia tidak miskin. Sama kalau kita sholat, tidak bisa kita sholat kalau kita tidak jadi orang miskin dulu. Karena bisa gitu, Ustaz? Iya. Katakanlah kita sholat di toko kita. Toko kita adalah toko emas. Dan emas yang ada di toko kita kurang lebih misalnya 3 kilo. Dalam bentuk berbagai macam bentuk perhiasan. Tetapi ketika kita angkat takbir, harus kita lupakan semua. Karena siapa yang ingat emasnya, berarti emasnya Tuhan. Siapa yang ingat mobilnya, mobil Tuhannya. Jadi tidak bisa kita tunduk, patuh, dekat kepada Allah kalau kita tidak jadi orang miskin. Orang miskin itu adalah orang yang tidak bersandar kepada duniawi. Dan ini salah satu tujuannya orang puasa, Bapak Ibu. Ditinggalkan makan minum untuk mendapatkan kebahagiaan yang kedua, yaitu ketemu dengan Tuhannya. Itu. Jadi siapa yang tahu itu, makanya kata Nabi, ya derajatnya seperti 2 jari ini, antara telunjuk dengan jari tengah. Nah, cuma kan orang memahami konsep lahirianya, oh ya anak yatim ini, fakir miskin ini. Makanya kalau kita memahami konsep batinianya, inilah yang menyebabkan kita senantiasa baik dan berprasangka baik kepada orang yang miskin harta. Tidak memandang enteng. Bagaimana kita membaca riwayatnya Korun yang sengaja datang kepada Musa, ya Musa doakan saya supaya saya bisa kaya. Tetapi begitu dia kaya, lupa. Musa sudah bilang, berat ujiannya itu, banyak harta. Makanya di lanjutan surah Al-Ma'un itu di ayat keempat mengatakan, Fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Kenapa orang sholat celaka? Kita coba jujur, Pak. Ketika ayat kelima mengatakan alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dalam solatnya. Kenapa rentetan ini pendusta agama diperdampingkan dengan orang yang lalai dalam solatnya? Karena jujurlah kita katakan, tidak sedikit orang angkat takbir tercemar ingatannya. Boleh jadi ada tadi yang ingat sendalnya, ada yang ingat rumahnya, ada yang ingat pabukanya, ada yang macam-macam. Tapi mulutnya tetap mengatakan Allahu Akbar, tapi ingatannya tercemar. Solat tapi lalai. Fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang solat. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dalam solatnya. Sebentar kita pulang, kita introspeksi. Apakah betul-betul ketika kita angkat takbir, Tuhan betul yang kita ingat? Atau namanya Tuhan yang kita ingat? Saya tegaskan dalam kesempatan malam ini, Tuhan punya nama, tetapi jangan namanya dipertuhankan. Di ayat ke-6 mengatakan, dan orang-orang yang mengerjakan perbuatan riya. Ini. Yang dimaksud riya, pernah suatu hari Nabi ditanya, ya Rasulullah, manakah dosa yang berat? Kata Nabi, jadi beda itu dosa besar dengan dosa yang berat. Dosa besar ya mulai dari syirik, durhaka, dan seterusnya, membunuh dan seterusnya. Tetapi dosa yang berat, kata Nabi, riya itu seperti mencari semut hitam yang jalan pada batu hitam di malam hari. Orang yang alim baik, tetapi kapan dia merasa alim, itu yang tidak baik.
Orang yang kaya baik, tapi kapan dia merasa kaya, itu yang tidak baik. Merasa aja, jangan mikir merasa. Kalau banyak sumbangan tak, lepaskan saja. Kalau tinggi ilmu tak, biarkan saja. Jangan mau ini, biarkan saja. Alladzina hum yura'un, yaitu orang-orang yang riya. Semoga dengan puasa ini mendidik kita menjadi pribadi-pribadi yang betul-betul ikhlas, yang betul-betul taat dan tidak ada riya di dalamnya. Karena riya itu, kata Nabi, seperti sirik kecil. Siapa yang beribadah karena mau dilihat orang, maka orang yang melihatnya itu Tuhannya, bukan lillahi ta'ala. Itu sirik kecil. Wa yamna'unal ma'um, dan tidak menganjurkan memberi sesuatu yang bermanfaat. Tidak ada yang bermanfaat kalau segala sesuatu kita landaskan dengan riya. Makanya marilah, mudah-mudahan dengan Islam yang kita yakini, Quran yang jadikan tuntunan kita, Nabi yang kita jadikan petunjuk, kita menjadi pribadi-pribadi yang baik. Pribadi-pribadi yang berjuang bagaimana membersihkan dan tampil suci di hadapan Allah. Dengan riya ini kecil sekali tapi berbahaya. Karena itulah yang menyebabkan segala sesuatu, apa yang kita lakukan, apa yang kita amalkan, menjadi tidak ada nilainya di hadapan Allah. Mudah-mudahan puasa yang kita lakukan, kita tidak termasuk golongan, dua golongan yang dikatakan oleh Nabi. Berapa banyak orang berpuasa tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Dan berapa banyak orang sholat malam tidak dapat apa-apa kecuali berjaga di malam hari. Kita tidak mau. Kita tidak mau takor. Kita tidak mau rugi. Tetapi marilah kita merebut dua kemuliaan. Yaitu ada dua kebahagiaan orang yang berpuasa. Ketika berbuka puasa, kita berkumpul bersama, bersilaturahmi bersama, beruhuwah bersama. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Itulah yang ditanamkan ketika kita berbuka puasa. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Kita uhuwahnya sama, kita keyakinannya sama, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Dan kebahagiaan yang kedua, yaitu ketika bertemu dengan Tuhannya. Farhatun indal iftar wa farhatun indal liqa'i rabbi. Dan tidak ada tujuan kita. Apa yang kita lakukan tidak ada tujuan kita kecuali inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita dari Allah, kembali kepada Allah tanpa melihat apapun, tanpa melihat status apapun. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan, diberi hidayah, diberi berkah untuk memiliki kemampuan menjalani semua dengan baik, dan pada akhirnya kita termasuk golongan la'allakum tattaqun. Sekian dan demikian, terima kasih atas perhatiannya. Lebih kurangnya dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.